Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu surafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini di sini saya izin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Rifai dari program studi ekonomi syariah semester 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ataupun mempraktekkan bagaimana tata cara jenazah. Baik, yang selanjutnya alat-alat yang perlu disiapkan dalam kita penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu ada kain kafan, gunting, kapas, kapur baru, kayu cendana, sikat gigi, sisir, sabun mandi, air bersih secukupnya, gayung, ember, kain basahan, sarung tangan khusus, penyangga alat mandi, kain penutup tubuh, handuk dan kain karung, kembang minyak wangi khusus, dan jarum benang atau cutter. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu surafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Dede Rifai dari program studi ekonomi syariah semester 5. Dalam kesempatan hari ini di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah dari awal memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Sebelum kita masuk 4 tahap ini, awalnya kita harus menyiapkan bahan-bahan ataupun alat-alat yang diperlukan dalam kita melakukan penyelenggaraan jenazah. Untuk alat-alatnya sendiri, yang pertama kita menyiapkan namanya kain kafan, yang kedua gunting, ketiga kapas, keempat kapur barus, 5 kayu cendana, keenam sikat gigi, ketujuh sisir, ke-8 sabun mandi, ke-9 air bersih cukupnya, yang ke-10 gayung, yang ke-11 ember, 12 kain basahan, yang selanjutnya sarung tangan khusus, penyangga alat mandi, kain penutup tubuh, handuk dan kain kering, kembang minyak wangi, dan yang terakhir yaitu jarum atau cutter. Jadi tadi itulah alat-alat yang diperlukan dalam kita melakukan penyelenggaraan jenazah. Untuk selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan terkait tentang alat-alatnya. Untuk yang selanjutnya kita langsung saja ke prakteknya, yaitu bagaimana tata cara memandikan jenazah. Tata cara bagaimana memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktek penyelenggaraan jenazah di bagian yang pertama. Sebelum kita melanjut ke bagian mandi wajib, kita lanjut ke bagian pertama, yaitu yang paling penting sebelum kita melakukan 4 hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini yang paling utama yaitu kita membimbing seorang yang mendekati sakaratul maut dengan kita membimbing dengan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, baik, setelah kita membimbing mayit tersebut untuk membaca la ilaha illallah, yang selanjutnya ataupun yang kedua, kita menutup kedua kelopak mata dengan tangan. Baik, itu yang kedua, yaitu yang pertama tadi, membantu seseorang yang mendekati sakaratul maut dengan baca la ilaha illallah. Yang kedua yaitu
menutup kedua kelopak mata. Dan yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu misalnya dari mayat ini dari mulutnya ini tidak bisa ditutup, misalnya sudah ditutup, dari dagu sudah ditutup tapi malah buka lagi, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan kain, bisa kain kafan ya, sebagusnya Pak ya, bagusnya menggunakan kain kafan untuk menutupi bagian dagu bawah, dari bawah, dan ditali di atas semua, sehingga dagu mulut ini tidak terbuka. Yang selanjutnya yang bagian 4, baik yang selanjutnya yang bagian 4 yaitu kita merapikan tangannya. Yang awalnya di sebelah kiri kanan kita taruh di bagian tengah, bentuknya seperti ini ya, seperti itu. Jadi kita bantu seperti ini. Itu untuk bagian nomor 4. Yang selanjutnya itu bagian nomor 5, yaitu baik yang selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu kita menutupi seluruh badan mayit dengan menggunakan kain. Jadi kita tutupi semua bagian badan si mayit dengan menggunakan kain sampai bagian sisakan kepala. Dan yang selanjutnya kita yang keenam yaitu kita hadapkan mayit tersebut menghadap kiblat untuk nanti dimandikan. Yang selanjutnya yang nomor 7, baik yang selanjutnya yaitu yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 sendiri itu peralatan. Nah, peralatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu peralatan yang akan digunakan dalam kita melakukan penyelenggaraan jenazah. Jadi untuk selanjutnya ataupun dalam yang selanjutnya, praktik selanjutnya yaitu memandikan. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu kita praktek memandikan jenazah. Yang selanjutnya yaitu kita praktek memandikan jenazah. Yang paling utama yaitu kita niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla ala hadal maiti fardholillahi ta'ala. Baik yang kedua ataupun bagian 2 yaitu kita istinja. Jadi maksudnya istinja itu sendiri yaitu membersihkan kotoran ataupun hadas yang masih ada dalam diri si mayit. Yaitu caranya yaitu dengan kita menekan bagian perut dari atas si mayit sampai bawah, sehingga kotoran-kotoran yang tersisa dalam diri si mayit itu bisa keluar, sehingga misalnya sudah bersih ataupun sudah keluar, ataupun sekiranya mayit itu sudah bersih, kita bisa lanjut lagi ke selanjutnya. Baik yang selanjutnya yaitu yang nomor 3. Bagian nomor 3 kita menyiram mayit dengan menggunakan air bersih, yaitu dengan kita menggunakan gayung. Jadi di sini saya ada gayung. Jadi kita siram mayit tubuh si mayit dari bagian atas sampai bagian bawah. Jadi kita menyiramnya secara merata sehingga seluruh tubuh terkena air. Itu bagian tadi, yang bagian nomor 3 yaitu menyiram air sampai merata di bagian tubuh si mayit. Yang selanjutnya yaitu bagian 4 yaitu kita menyabuni si mayit, terutama dari bagian lengkung-lengkungan yang sekiranya kotor. Di sini saya sudah ada sabunnya. Jadi sabunnya bebas apa saja. Jadi bagian pertama yaitu kita membersihkan bagian sela-sela dari si mayit, terutama dari bagian sela-sela bagian sini, pokoknya sela-sela yang sekiranya
tidak terjangkau oleh sabun. Kalau bagian yang lain seperti ini kan bisa terjangkau, jadi bagian yang sekiranya tidak terjangkau, dan juga bisa juga bagian-bagian yang emang terjangkau itu bisa jadi sabunin. Ataupun yang selanjutnya yaitu bagian nomor 4. Bagian nomor 4 yaitu kita menyiram dengan air bersih secara merata di bagian tubuh si mayit dari atas sampai bawah. Jadi kita siram, dan jangan lupa untuk kainnya kita buka, kita siram bagian dalam. Oke, selesai kita menyiram air sampai ke seluruh tubuh dengan air bersih. Yang selanjutnya kita mengecek kembali apakah ada kotoran-kotoran yang sekiranya masih ada yang perlu dibersihkan. Tapi misalnya emang tidak ada, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Tapi misalnya emang masih ada kotoran dari si mayit, itu kita bersihkan lagi dengan air bersih ataupun dengan sabun. Baik yang selanjutnya ataupun yang selanjutnya yaitu kita mandi ganjil atau mandi air 9. Jadi tata caranya yang pertama yaitu di air 9. Yang paling utama yaitu kita membasuh bagian atas dari kepala si mayit secara 3 kali dengan air bersih bagian atas mayit, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi ghufranaka ya Allah. Siram secara merata di bagian atas 3 kali, siram lagi kedua kali, baru ketiga kali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita membasuh bagian kanan si mayit, bagian kanan ataupun bagian lengan kanan, pokoknya bagian sebelah kanan mayit itu sebanyak 3 kali, sama persis yang bagian atas tadi, sama 3 kali, dengan membaca lafaz baik yang selanjutnya yang bagian nomor 2, Bismillahirrahmanirrahim. Baik yang selanjutnya ataupun di bagian nomor 2, tadi yang bagian pertama kita sudah menyiram bagian atas kepala, bagian atas si mayit selama 3 kali dengan air bersih. Selanjutnya kita menyiram bagian kanan si mayit dengan air bersih sebanyak 3 kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi ghufranaka ya Rahman. Siram selama 3 kali. Oke, itu untuk bagian nomor 2, yaitu membersihkan bagian kanan si mayit dengan air bersih sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya yaitu yang bagian 3 ataupun bagian akhir dari tahapan dalam mandi ganjil, yaitu di bagian yang terakhir, yaitu bagian kiri si mayit ataupun bagian sebelah si mayit, sebelah kiri mayit, dengan membaca lafaz Rahim, Bismillahi ghufranaka ya Rahim. Kita basuh bagian samping kiri mayit ataupun samping kiri mayit ya, sampai bawah, yaitu sebanyak 3 kali. Samping kiri mayit selama 3 kali. Baik, tadi itulah tata cara mandi ganjil ataupun mandi air 9. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana tata cara mengkafani si mayit. Baik, ini sebelumnya di sini saya sudah mempunyai beberapa alat ataupun kain dan juga tali. Di sini sebelumnya saya mohon maaf juga di sini atas keterbatasan peralatan dari saya. Di sini saya tidak menggunakan kain kafan. Di sini untuk kain pembalutnya di sini saya menggunakan
sarung, dan yang untuk talinya di sini saya menggunakan tali rapia. Mohon maaf sekali karena keterbatasan tidak adanya alat. Baik, di sini langsung kita mulai saja. Untuk bagian pertama yaitu bagian tali dulu ya, di bagian kainnya ataupun pengikatnya ya. Baik, yang pertama ataupun tali yang pertama ini berfungsi untuk mengikat bagian kepala si mayit. Dan yang kedua yaitu bagian yang tali kedua yaitu digunakan sebagai pengikat bagian leher si mayit. Dan yang ketiga yaitu ataupun tali ketiga yaitu sebagai pengikat bagian dada si mayit, bagian tengah si mayit. Dan yang keempat yaitu bagian yang keempat yaitu sebagai pengikat bagian lutut si mayit. Dan yang kelima ataupun yang terakhir yaitu tali yang terakhir yaitu sebagai pengikat bagian kaki. Oke, kita langsung saja ke selanjutnya. Selanjutnya kita meletakkan kain di bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan si mayit, seperti sini ya, depan sini. Jadi di sini saya baik, di sini saya menggunakan tali. Baik, di sini yang selanjutnya yaitu kita meletakkan kain di bagian kanan si mayit, Di sini saya menggunakan kain sarung. Mohon maaf ya. Jadi yang paling utama kita menaruh kain di bagian kanan si mayit terlebih dahulu. Bagian kanan terlebih dahulu. Oke, bagian kanan terlebih dahulu. Nah, setelah kita meletakkan kain di bagian kanan si mayit, selanjutnya kita meletakkan kain di bagian kiri si mayit. Baik, setelah kita meletakkan kain di bagian kanan si mayit, selanjutnya kita meletakkan kain kafan di bagian sebelah kiri si mayit. Jadi nanti untuk menutup keseluruhannya kita mulai dari kiri baru ke sebelah kanan. Ya, baik, karena sudah ini untuk bagian kiri yang awal. Jadi untuk kita menaruh kain itu yang pertama kita meletakkan di bagian kanan si mayit terlebih dahulu, baru kita tutup di bagian kiri si mayit. Dan juga nanti selesai itu baru kita nanti menutup keseluruhannya menggunakan dari sebelah kiri baru ke sebelah kanan. Baik, kain selanjutnya ataupun kain yang ketiga yaitu sebagai kain untuk kepala si mayit. Seperti ini. Untuk kepala si mayit seperti ini ya, kita taruh bagian atas untuk kepala si mayit. Nah, setelah itu kita letakkan si mayit di bagian atas seperti ini. Nah, setelah itu kita ikat bagian atas terlebih dahulu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita mengikat mengikat keseluruhan atau menutup keseluruhan dari si mayit. Yang pertama kita ikat bagian kepala terlebih dahulu seperti ini. Maaf ya, agak sedikit sebelumnya maaf juga atas keterbatasan saya dalam melakukan ini penanganan jenazah. Ini kita ikat bagian kepala terlebih dahulu. Selesai kita ikat bagian kepala. Yang selanjutnya kita ikat bagian leher si mayit seperti ini. Ikat bagian leher si mayit. Nah, setelah kita mengikat bagian pertama, bagian kepala, bagian kepala si mayit, bagian kepala dan bagian leher yang kedua, tali kedua bagian leher. Dan yang selanjutnya bagian ketiga yaitu bagian
bagian tengah si mayit. Kita ikat bagian tengah si mayit seperti ini. Nah, seperti ini. Dan yang selanjutnya itu bagian lutut si mayit, bagian keempat ya. Untuk tali keempatnya kita ikat bagian lutut si mayit seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dan yang terakhir ataupun yang kelima ya, yang kelima kita ikat bagian kaki si mayit seperti ini. Oke. Nah, jadi ini urutan bagaimana kita mengkafani si mayit. Jadi yang paling utama kita siapkan kain untuk alas untuk si mayit dan juga bagian kepala. Dan untuk tali-talinya ataupun tali untuk pengikatnya kita membutuhkan 5 untuk bagian kepala, bagian leher, bagian dada, bagian kaki, bagian lutut dan bagian bawah kaki. Jadi urutan seperti itu. Baiklah, tadi itulah bagaimana tata cara sebelumnya. Baiklah, itulah tadi tata cara mengkafani jenazah. Sebelumnya mohon maaf atas keterbatasan saya dalam melakukan tata cara jenazah, terutama dalam peralatan yang seadanya. Baiklah, inilah tadi bagaimana tata cara kita melakukan tata cara praktek mengkafani jenazah. Yang pertama kita sudah memandikan, yang kedua yang ini sudah mengkafani, dan yang ketiga yaitu kita mensolatkan mayit. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana tata cara praktek mensolatkan jenazah. Sebelum kita mensolatkan, jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu misalnya hendak mensolatkan si mayit, hendaknya kita mayit tersebut sudah dimandikan dan dikafani seperti ini. Jadi sebelum kita mensolatkan, alangkah baiknya mayit tersebut bersih, sudah dimandikan dan juga dikafani. Yang selanjutnya yaitu mayat diletakkan di hadapan orang yang mensolatkan ataupun menghadap kiblat, dan juga mensolatkan mayat dilakukan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri dengan 4 kali takbir, dan tidak ada bilangan rakaat, dan tidak ada ruku, sujud, dan lain-lain. Yang bagian 4 yaitu mayat sudah dikafani dan akan disolatkan. Posisi kepala mayat diletakkan sebelah kiri, sebelah kanan imam, membujur utara selatan, yang menyatakan berdiri menghadap kiblat bagi imam atau yang menyatakan secara sendirian. Jadi untuk yang bagian 4 ini, jadi mayit diletakkan di bagian sebelah kanan si imam yang membujur ke utara selatan dan menghadap kiblat. Nah, baik, untuk yang selanjutnya kita langsung saja untuk yang selanjutnya kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama yaitu mensolatkan. Untuk yang selanjutnya yaitu kita tata cara mensolatkan si mayit. Tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini untuk tata cara si mayit, niat sholat jenazah. Niatnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadal mayiti arba'ata takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afini wa'fu anhu wa akrimna nuzulahu wa wasina madkhalahu wa ghasilhu bima'i wa salji wa barodil wa nakdihi minal khotoya kama yanakis saibul abyadu minad dasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min alihi wa kihi kitnatal qabari wa azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu wa ihwanina alladzina sabaquna bi imani wa ataj'al fi qulubina di'alil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah riqabana wa hadal maitati hadihil maitati minan nar. Allahumma anzalil rahmatal wal maghfirata ala hadal maitati waja'al qabrahu raudatan minal jannati wa taj'alhu laha khufratan min nairon. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang keempat, yaitu cara menguburkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengubur jenazah. Bagian yang pertama yaitu bila tanah kuburan masih basah dibuatkan peti, sedangkan tanah yang kering dibuatkan liang lahat. Yang kedua, pada saat masukkan mayat ke liang kubur dianjurkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang ketiga, posisi mayat di dalam liang lahat atau peti miring, bagian bahu kanan di bawah dan dihadapkan ke kiblat di dalam liang. Yang keempat, untuk sekedar mengganjal atau menahan badan mayat diperlukan tanah yang dibuat sebesar kepala tangan diletakkan di bagian pinggang. Yang kelima yaitu penimbunan lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup secara rapat dan rapi, serta di atasnya dipasang nisan sebagai tanda pengenal. Yang keenam, setelah selesai menguburkan jenazah dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada yang diawali dengan khutbah kubur atau talqin. Catatan, jika mayat harus dikuburkan di tanah rawa berair di laut, maka mayat langsung dimasukkan ke dalam air setelah diberi benda pemberat agar mayat tidak muncul ke permukaan di kemudian hari. Yang kedua, jika pada suatu kecelakaan yang ditemukan hanya sebagian anggota tubuh mayat, maka yang dimandikan, dikafani dan disolatkan serta dikuburkan adalah hanya anggota tubuh mayat tersebut. Jadi itulah tadi pembahasan dari saya terkait tentang praktek tata cara dari memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.